Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Nah, untuk reaction kali ini, yang menarik kita mengikuti kasus Vina, ya setelah berbulan-bulan, sidang 6 terpidana masih berlangsung, dan Ibu Titin ini masih terus berupaya menemukan bukti-bukti yang terbaru itu dari isi handphone Bapak Nasruddin, yang secara belak-belakan mengetahui lokasi di tempat peristiwanya itu arahnya ke kecelakaan. Seperti apa penjelasan dari Bapak Nasruddin ini, ya kan? Handphone yang sempat itu diganti, dipindahkan memorinya, fotonya, itu sedang diupayakan untuk dibuka kembali. Nah, di sini dijelasin secara detail kenapa beliau mengambil gambar tersebut. Nah, pada saat si korban itu mungkin di lokasi kecelakaan gitu. Kita simak langsung aja ya, dan jangan lupa komen. Yang saya foto itu 3 orang itu berikut, ada tiangnya juga kena ya ke foto. Yang saya ingat sekali, tiangnya kena, terus motornya ada, ininya juga ada, korbannya itu ada di situ di foto itu. Itu korbannya itu laki-laki dan perempuan atau Laki-laki dan perempuan, laki-laki dan perempuan. Tapi yang saya perhatikan itu yang laki-laki, karena yang laki-laki itu udah nggak ada pergerakan. Jadi ya mohon maaf ya, sepertinya meninggal di tempat seperti itu. Kemudian sebenarnya si perempuannya sendiri? perempuannya masih bersuara itu. Dia yang saya ingat itu ngomongnya aduh Allah, ya Allah, aduh, gitu kan, seperti itu. Dari Bapak Nazruddin ini berharap nanti hasil sidang 6 terpidana khususnya di PK ini, kesempatan yang dibantu oleh Bapak Ota Hasibuan dan timnya itu kan memperkuat bukti nopum, ya kan, karena saksi masih diragukan oleh jaksa. Bagaimana kemarin banyak perdebatan sama jaksanya kan, bahwa jaksa meyakini masih arahnya ke pembunuhan dan pemerkosaan, sementara saksi-saksi itu terus dihadirkan berbicara yang mereka sesuai alami lah dari temannya almarhumah Vina, teman almarhum Eki, nanti mungkin terus saksi-saksi akan dihadirkan kembali, ya kan. Nah, kita lanjut lagi untuk salah satu terpidana yang bernama Sudirman ini kan tidak dibarengi dengan 6 terpidana lain untuk sidang, ya kan. Tapi Ibu Titi di sini berupaya untuk mengungkapkan lebih detailnya. Sebenarnya Kapolri sudah punya kesimpulan bahwa kasus ini arahnya ke kecelakaan. Ibu Titin aja sampai meyakini hal tersebut. Nah, seperti apa penjelasannya? Kita simak langsung. Kata Bu Titin, sebenarnya Kapolri sudah punya kesimpulan bahwa kasus ini kecelakaan. Dari Mabes dan lain-lain. Karena gini, ada 3 tim. Saya terpaksa ngomong buka sekarang karena memang dari dulu saya nggak pernah ngomong. Jadi tim sus yang pertama itu meyakini ini pembunuhan yang ada dan mereka pelakunya. Buktinya apa? Pada saat Saka Tatal diperiksa di Mabes, dipaksakan setelah Peggy tertangkap ya, dipaksakan peristiwa itu ada. Dan itu saya sempat bersih tegang di Polda Jabar ketika Saka diperiksa. Saya sampai nangis karena tetap dipaksakan oleh Polda Jabar peristiwa itu ada setelah Peggy tertangkap. Gitu. Kemudian walaupun tim kedua itu yang punya keyakinan peristiwanya ada, tetapi mereka bukan pelakunya. Tapi saya tetap bersikeras, ini kecelakaan lalu lintas. Kemudian tim yang betul-betul didatangkan oleh Kapolri itu setelah saya memberikan seluruh berkas, saya presentasikan ini peristiwanya seperti apa, saya juga membuka yang sebetulnya itu harusnya menjadi novum di pengadilan. Sudah saya berikan ke tim sus yang itu timnya tim senyap. Dari situlah saya dapat informasi betul Mbak Titin, ini kecelakaan lalu lintas. Seperti yang disampaikan Pak Reza Indragiri juga, sebetulnya memang sudah ada kesimpulan. Tapi prosesnya memang karena proses PK gitu. Akhirnya menunggu itu. Terima kasih kepada Bapak Kapolri yang terus-menerus menurunkan tim yang pada akhirnya sudah sampai sebetulnya betul pada kesimpulan 8 terpidana ini tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan. Ini kecelakaan lalu lintas. Terima kasih kepada Bapak Kapolri. Walaupun belum secara terbuka Bapak mengumumkan, tetapi saya yakin Bapak sudah sampai pada kesimpulan itu.
Jadi Luar biasa ya. mudah-mudahan karena ini sudah masuk proses persidangan, kemudian juga tim Pradi sudah menyampaikan ada laporan-laporan. Mudah-mudahan ini udah mulai naik ya, mudah-mudahan gitu. Kan kita sih nggak tahu proses di dalamnya seperti apa. Tetapi yang pasti mohon maaf saya baru membuka sekarang. Sebetulnya kalau misalnya ada yang berasumsi Bu Titinnya tuh panggil secara terpisah, jangan dengan cara, aduh apa kabar, saya sudah didatangi secara diam-diam, tapi saya juga nggak pernah koar-koar kalau saya sebetulnya sudah didatangi, dan mohon maaf kalau berkas-berkas yang sekarang dimiliki itu betul berkas-berkas dari saya, kelihatan banget kok ada tulisan-tulisan tangan di setiap berkas. Masih lengkap ya Bu? Masih lengkap. Jadi yang terakhir itu, tim yang terakhir itu yang ternyata berkesimpulan ini memang kecelakaan lalu lintas paling lengkap punya berkas yang saya berikan. Cuman mohon maaf saya juga nggak bisa ngasih tahu timnya siapa, saya juga nggak mau ingat karena dari yang pertama tim saya kasih berkas, percaya mereka pelakunya, ya sudah saya nggak mau ngasih semua dong. Iya. Yang kedua, peristiwa ini ada pembunuhan tapi memang mereka bukan pelakunya, saya juga nggak mau ngasih semua. Tetapi ketika tim yang ketiga meyakini ini kecelakaan, karena apa? Sebelum ke saya mantau dulu kemana-mana, baru berkas terakhir saya milih, saya buka semuanya, saya kasih foto-fotonya. Tim ketiga ini meyakini ini kecelakaan lalu lintas. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan akan bermanfaat buat 8 terpidana, termasuk Saka Tatal, karena Saka Tatal kan masih mantan narapidana. Sama baik Bu. Ya, untuk pemulihan nama baik. Terima kasih Bapak Kapolri yang sudah menurunkan tim begitu banyak. Dari upaya Ibu Titin ini ya sungguh luar biasa ya, selama 8 tahun konsisten dan terutama ingin melepaskan nama kepada Saka Tatal yang melekat ya sebagai mantan narapidana. Walaupun Ibu Titin meyakini bahwa mereka tuh bukan pelakunya, itu yang sedang diusahakan juga sama tim Pradi ya kan, secara berkas BAP. Ibu Titin juga itu yang tahu detail seluk-beluk semua isinya, keasliannya dan lain-lain. Itu Bu Titin yang benar-benar mengawali dari tahun 2016 kan, sekarang tahun 2024 barulah dibantu oleh tim Pradi khususnya ya kan. Ini tuh kayak Ibu Titin kayaknya tahu di dalamnya itu rahasianya banyak lah gitu. Jadi Bu Titin di sini hati-hati, tidak secara detail gamblang diupdate ke media juga gitu. Yang penting mungkin gimana caranya arahnya kecelakaan, pastikan 7 terpidana ini bebas, dan terutama Saka Tatal, nama yang melekat sebagai mantan narapidana ini juga segera dibersihkan. Itu sih yang PR Bu Titin ini masih berupaya setelah berbulan-bulan ini terus aja gencar tanpa putus asa ya kan. Ditambah lagi mudah-mudahan bukti yang terakhir itu foto yang di Bapak Nazrudin itu memperkuat bukti nopum untuk sidang 6 PK terpidana ini ya kan. Update lagi lanjut ya, dan jangan lupa komen. Untuk pemulihan nama baik. Terima kasih Bapak Kapolri yang sudah menurunkan tim begitu banyak. Walaupun memang masih ada perbedaan persepsi, tetapi pada akhirnya sebetulnya memang sudah ada satu kesimpulan. Tetapi karena proses PK dan kami dari tim Pradi terus berupaya untuk menghadirkan kesaksian-kesaksian maupun barang bukti, dan kebetulan mudah-mudahan ada satu handphone lagi yang sudah ada di tangan saya. Mudah-mudahan itu terbuka peristiwanya. Karena kalau itu terbuka, jamnya akan kelihatan, itu nanti akan terkonfirmasi sebetulnya ada nggak peristiwanya. Kalau yang belum yakin nih, kalau saya udah punya keyakinan dari dulu, mau saya dibully juga bodoh amat. Ini bukan peristiwa pembunuhan. Ini akan bodoh Bu, amat, saya betul. dibully sampai jempalitan juga. Semoga bukti saintifiknya benar-benar ada nanti Bu ya. Karena kan gitu, soal bukti yang disebutkan tadi Itu luar biasa tuh Bu. Kalau dulu tidak dipaksakan ada, kalau sekarang kita sebagai pengacara dipaksakan harus punya. Harus punya. Apa kabar dunia? Iya. Benar-benar diuji nyali ya demi mengungkap kebenaran. Apa kabar yang tahun 2016 lalu ya kan, tapi tahun 2024 ini ya dituntut, diuji banget untuk bukti kalau memang ini arahnya benar-benar ke kecelakaan. Jadi intinya ini petunjuk dan keyakinan gimana caranya semuanya itu harus valid dari jam, tanggal, data, bukti foto, dan lain-lain. Hanya satu kurangnya bukti CCTV ya. Itu CCTV-nya yang nggak tahu deh gimana kabarnya. Dah lanjut lagi nih update-nya. Dan kasus Pina ini juga dikomentari oleh ini advokat ya.
Jika benar fakta yang terungkap dalam persidangan peninjauan kembali 7 terpidana kasus kematian Vina Cirebon oleh saksi-saksi yang dihadirkan, tentu adalah merupakan hal menyedihkan sekaligus mengerikan yang terjadi di Republik Indonesia ini. Apalagi dari mulai Hadi, Rivaldi, siapa lagi tuh, Saka Tatal, sampai terakhir itu Aldi yang kemarin itu menceritakannya itu benar-benar kayak nggak bisa kebayang seberapa suramnya kejadian tahun 2016 lalu menimpa mereka dengan fitnahan keji dan lain-lain. Aduh, apalagi penyiksaannya itu yang di luar batas normal hak asasi manusia ini, kayak mungkin oknum ini agak-agak lagi meluapkan kekesalannya seperti apa gitu sampai harus barang benda sekitar mungkin, atau sampai hal-hal yang agak-agak di luar logika gitu deh. Udah pokoknya itu geram kalau dengar kesaksian-kesaksian dari 7 terpidana. Nah, seperti apa nih penjelasan dari beliau ini, dan jangan lupa komen ya. Apa yang terungkap dan menjadi fakta dalam persidangan permohonan peninjauan kembali oleh 7 terpidana kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016, yang mana para penasihat hukum pemohon menghadirkan saksi-saksi yang dalam keterangannya, jika benar dalam proses penyelidikan atau penyidikan telah terjadi penyiksaan dan tindakan-tindakan yang tidak manusiawi oleh para penyidik pada waktu itu, dan dengan minimnya alat bukti yang mana berkas perkara tidak didukung oleh scientific crime investigation dan hanya berdasarkan keterangan saksi serta pengakuan dari para tersangka, tapi dapat disidangkan dan divonis hukuman seumur hidup bagi para terdakwa yang saat ini menjadi terpidana. Tentu hal ini menjadi potret hitam dan mengerikan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Semoga ke depan hal-hal seperti ini tidak terjadi kembali dan sistem peradilan pidana di Indonesia menjadi baik. Kalau terbukti nanti apa gimana nih? Maksudnya bagaimana nasib dari Bapak Ibu Rudiana dan oknum-oknum lainnya yang sudah disebutkan oleh para terpidana seperti siapa tuh, Gugun, Aris Papua, Anwar, siapa itu, pokoknya banyak oknum yang terlibat kah, atau sampai ke hakim tahun 2016 itu diminta keterangan tidak, kenapa sampai memvonis seumur hidup, itu juga harus dipertanyakan ya. Kalaupun ini jaksa sedang berupaya terus menekan, menguji para saksi, yang bagaimana mereka harus bisa benar-benar bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan detail dari jaksa ini, kan bikin agak-agak terpancing ya. Tapi yang penting mereka sudah berupaya jujur, para saksi dihadirkan ini semoga menjadi tambahan bukti dan kemudahan membebaskan 7 terpidana ya. Sudirman juga nanti bisa bebas dan 6 terpidana juga bisa bebas, itu kalau mereka bisa membuktikan arahnya kecelakaan ya. Tunggu aja hasilnya, ini kayak udah mulai titik-titik lelah jenuh yang harus dipantau terus karena penasaran endingnya gimana, terutama buat oknum dan nasib Bapak Ibtu Rudiana ini seperti apa ya gitu kan. Dan jangan lupa update terus di channel Suara Hati Sang Istri. Nonton terus di sini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bye.